Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukronillah. Kembali lagi di Dakwah Kajian channel konsultasi waris dan hitung waris. Dengan kita belajar ilmu faraid, insya Allah kita menghidupkan hukum waris Islam. Sahabat dan teman-teman Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan pembelajaran faraid atau ilmu mawaris. Dan insya Allah untuk di video kali ini kita masuk ke pembahasan tentang masalah kedudukan paman kandung di dalam hukum waris. Untuk itu langsung saja ke penjelasannya. Sahabat dan teman-teman Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, ahli waris yang ke-17 yang ada di dalam susunan ahli waris setelah Jaud, Jauja, Abun, Ibnun, Bintun, Ibnul Ibni, Bintul Ibni, Jadun, Jadah, Akhun Syakik, Uhtun Syakikoh, Akhun Li'ab, Uhtun Li'ab, Ibnul Akhi Syakik, dan Ibnul Akhi Li'ab, ada Amun Syakik atau paman kandung. Jadi ahli waris yang ke-17 yang ada di dalam susunan ahli waris ada Amun Syakik atau paman kandung. Jadi Amun Syakik ini atau paman kandung adalah ahli waris yang ke-17 yang ada di dalam susunan ahli waris. Paman artinya saudaranya ayah ya, karena ada saudaranya ayah, ada juga saudaranya ibu. Kalau saudaranya ayah di dalam bahasa Arab ya, kalau laki-laki namanya Amun dan perempuan namanya Ammah. Kalau saudaranya ibu yang laki-laki namanya Kholun dan kalau perempuan namanya Kholah. Itulah ada sedikit penyebutan di dalam bahasa Arab. Sekali lagi, kalau saudaranya ayah yang laki-laki namanya Amun, kalau perempuan namanya Ammah, kalau saudaranya ibu yang laki-laki namanya Kholun, kalau perempuan namanya Kholah. Jadi Amun Syakik atau paman kandung dari saudaranya ayah ini yang menjadi ahli waris, baik yang sekandung maupun yang seayah. Dan Amun Syakik, paman kandung, adalah salah satu ahli waris yang ke-17 yang ada di dalam susunan ahli waris. Kemudian untuk ketentuan Amun Syakik di dalam hukum waris ada 3 ketentuan ya. Yang pertama, Amun Syakik bagiannya asobah binapsi. Sama seperti Ibnun, Ibnul Ibni, Abun, Jadun, Akhun Syakik, Akhun Li'ab, Ibnul Akhi Syakik, dan Ibnul Akhi Li'ab. Jadi sekali lagi, Amun Syakik, paman kandung, bagiannya asobah binapsi. Kemudian untuk ketentuan Amun Syakik yang kedua ya, Amun Syakik atau paman kandung bisa mendapatkan bagian syarat ketika tidak termahjub. Siapa yang memahjubkan Amun Syakik? Yang memahjubkan Amun Syakik diantaranya ada Ibnun, Ibnul Ibni, ada Abun, Jadun, Akhun Syakik, Akhun Li'ab, Ibnul Akhi Syakik, Ibnul Akhi Li'ab. Kemudian Uhtun Syakikoh ketika mendapatkan bagian asobah ma'al goyri, dan Uhtun Li'ab ketika sama mendapatkan bagian asobah ma'al goyri. Itulah ahli waris yang memahjubkan ke Amun Syakik, paman kandung. Jadi ketentuan yang kedua untuk Amun Syakik bisa mendapatkan syarat ketika tidak termahjub. Kemudian syarat yang ketiga, Amun Syakik ini juga bisa memahjubkan ke ahli waris yang lain. Sekali lagi, Amun Syakik bisa memahjubkan ke ahli waris yang lain, seperti memahjubkan ke Amun Li'ab, paman seayah, kemudian memahjubkan ke Ibnul Ammi Syakik, anak laki-laki paman kandung, kemudian memahjubkan ke Ibnul Ammi Li'ab, anak laki-laki paman seayah. Itulah ahli waris yang dimahjubkan
amun syakik. Itulah ketentuan amun syakik, paman kandung di dalam hukum waris. Ada 3, 1 bagiannya asobah, 2 syarat tidak termahjub, 3 bisa memahjubkan ke ahli waris yang lain. Kemudian kita masuk ke contoh ya. Misalkan di sini ahli warisnya ada zauj ya, suami, kemudian ada ibu, kemudian ada amun syakik ya, paman kandung. Di sini ahli warisnya ada zauj, suami, ada ibu, ada amun syakik, paman kandung. Kemudian kita tentukan bagian pastinya ya. Untuk zauj, karena di sini zauj tidak bersama dengan puru, tidak ada keturunan, zauj mendapatkan bagian 1/2 ya. Kemudian untuk karena juga sama, tidak bersama dengan puru, di sini tidak ada keturunan, mendapatkan bagian 1/3. Kemudian untuk amun syakik, di sini asobah binafsi. Zauj 1/2, 1/3, amun syakik asobah binafsi. Kemudian untuk selanjutnya kita tentukan asal masalahnya ya, atau KPK-nya. Di sini angka penyebutnya ada 2, ada angka 3 dan 2 ya. Bisa kita temukan asal masalahnya di sini dengan cara al-mubayyanah ya. Jadi angka penyebutnya kita kalikan saja. 2 dikali 3 atau 3 dikali 2. Jadi bisa kita temukan asal masalahnya di sini 6 ya. Dari hasil perkalian 2 dikali 3 atau 3 dikali 2. Kemudian kita bagikan sihamnya ya. Untuk zauj 6 dikali 1 dibagi 2, 3 ya. Untuk 6 dikali 1 dibagi 3, 2 ya. 3 ditambah 2, 5, 6 diambil 5, sisa 1. Dan 1 ini untuk bagian amun syakik yang mendapatkan bagian asobah. 3 ditambah 2, 5, ditambah 1, 6. Jadi di sini majmu sihamnya 6. Misalkan tirkahnya 12 miliar ya. Kita kembali ke rumus, tirkah dibagi majmu siham, dan nanti hasilnya dikalikan ke siham masing-masing ahli waris. 12 miliar dibagi 6 berapa? 2 miliar ya. Dan yang 2 miliar ini kita kalikan saja ke siham masing-masing ahli waris. Untuk zauj sihamnya 3 ya, kali 2 miliar 6 miliar. Sihamnya 2 kali 2 miliar 4 miliar. Amun syakik sihamnya 1 ya, kali 2 miliar 2 miliar. 6 miliar ditambah 4 miliar 10 miliar ditambah 2 miliar 12 miliar. Di sini totalnya 12 miliar, di sini juga tirkahnya 12 miliar. Artinya hartanya habis dibagikan ke ahli warisnya. Untuk zauj, dan amun syakik. Zauj mendapatkan 6 miliar, 4 miliar, amun syakik 2 miliar. Dan di sini amun syakik, paman kandung, mendapatkan 2 miliar dari bagian asobah binafsi karena amun syakik tidak termahjub. Itulah ketentuan atau kedudukan paman kandung amun syakik di dalam hukum waris. Ada 3 ketentuan. 1 bagiannya asobah binafsi. 2 amun syakik bisa mendapatkan syarat ketika tidak termahjub. 3 amun syakik bisa memahjubkan ke ahli waris yang lain. Sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.